Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mama Yayu Anissa, guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Subang. Di sini saya akan membahas pemecahan masalah pembelajaran siswa, yakni pembelajaran menulis rancangan novel. Nah, yang pertama, sumber rujukan permasalahan siswa. Yang pertama, mengapa saya pembelajaran menulis rancangan novel? Karena rujukan permasalahannya, kesulitan siswa menentukan tema, kemudian mengembangkan ide ke dalam bentuk paragraf, dan juga masih ada plagiarisme. Jadi siswa itu ketika menentukan tema, kadang untuk menulis itu karena belum terlatih, dia kesulitan untuk menentukan temanya saja. Apalagi dari temanya kesulitan, apalagi mengembangkan ide ke dalam paragrafnya. Nah, yang kedua sudah. Yang ketiga, masih ada plagiarisme. Jadi siswa hanya memindahkan saja tanpa amati tiru modifikasi ya. Belum sampai ke sana. Jadi permasalahan itu sebagai sumber permasalahan bagi pembelajaran saya saat ini. Nah, kemudian ada deskripsi permasalahannya. Yang pertama, siswa masih bingung menentukan isi novel itu maunya bagaimana ya. Kemudian siswa juga belum terbiasa menulis karena memang mereka hanya mendengarkan, apalagi kemarin itu ada learning loss learning. Jadi mereka tidak terbiasa menulis karena mereka hanya bisa menyimak saja, meskipun menulis dia bisa jadi ya ada mungkin beberapa siswa yang hanya memang memindahkan jawaban dari temannya itu sendiri. Nah, jadi memang belum terbiasa menulis, dan siswa itu cenderung menyalin dari internet, dari Google itu tidak diperbaiki, tidak ditambahkan ataupun dikurangi, atau memang ditambahkan imajinasinya tidak. Jadi masih seperti itu saja. Bahkan pernah ditemukan ada 2 siswa yang memang sama rancangan novelnya. Nah, berarti kan itu sudah pasti dari Google, dan saya googling juga, ternyata memang betul. Nah, kemudian siswa belum berlatih mengembangkan ide. Jangankan ide-idenya yang seperti itu, kita menentukan temanya saja masih bingung. Nah, akar permasalahannya yang pertama, pada saat pembelajaran merancang novel, siswa kebingungan. Jadi memang permasalahan yang sebenarnya adalah kebingungan siswa itu sendiri. Kemudian ketika mengembangkan tulisan dari internet belum ada pengembangan, jadi masih belum tampak. Saya masih menemukan siswa itu hanya geblek tempe. Ya sudah, disalin dia saja gitu. Tidak diamati tiru modifikasi. Kalau misalnya memang dari internet pun boleh. Kemudian imajinasinya, maksudnya inspirasinya dari drama Korea juga boleh, akan tetapi dimodifikasi saja oleh kita, jadi menjadi cerita yang baru lagi. Kemudian alternatif solusinya, yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa dengan membentuk kelompok kecil. Kemudian adakan tutor teman sebaya. Ketika menulis dilaksanakan bersama. Jadi ketika dilaksanakan bersama, mereka itu ada komando. Misalnya yang pertama, kita tentukan temanya dulu. Ayo anak-anak semuanya tentukan temanya dulu. Nah, kalau dibagi dalam kelompok kecil, mereka itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Mereka mempunyai leader masing-masing. Jadi ketika temannya belum selesai menentukan temanya, jangan dulu berpindah kepada yang lain. Jangan dulu berpindah ke menentukan yang lainnya lagi. Jadi mereka sama-sama menulis. Jadi tidak ada kegiatan yang memang tidak selesai. Jadi semuanya selesai. Nah, kemudian selanjutnya mengembangkan ide melalui pemanfaatan medsos. Jadi sebenarnya kita itu yang paling dekat itu adalah medsos ya. Baik itu dari status Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Bahkan mereka itu lebih senang dengan TikTok. Mereka itu lebih canggih, lebih luar biasa. Nah, jadi di sini alternatif solusinya mereka mengembangkan kejadian yang pernah memang ditulisnya atau diposting, diunggah ke dalam sosmed tersebut. Itu semua dapat membantu mereka berimajinasi dan juga
mengingat hal-hal yang memang sudah dialaminya. Ternyata apa saja, ya bisa jadi kan alurnya alur mundur, bisa jadi juga mereka kalau misalnya berimajinasi bisa jadi alurnya alur maju, atau bisa jadi maju mundur gitu, alur campuran, itu bisa saja. Nah, hasil pemecahan masalahnya ternyata melalui tutor teman sebaya itu lebih berhasil. Selain mengingatkan bahwa temannya untuk tidak plagiat, mereka juga mampu mengembangkan ide kreatifnya tanpa malu-malu, tanpa takut salah. Nah, dari pemanfaatan medsos, siswa tidak terlalu kesulitan menuangkan idenya. Hal ini terbukti ada beberapa kelas yang sudah mengumpulkan hasil rancangannya dengan tulisan-tulisan yang memang canggih dan menarik. Terima kasih dan mari menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.